Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Ragel Setiawan, mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau, Pekanbaru, dengan nomor NIM 22050200020. Saya dari angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dalam pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Mimin Sundari Nasution, SOS, MSI. Baik, tanpa memperpanjang waktu, yuk kita simak. Baik, slide yang pertama membahas mengenai pengertian dari konflik dalam pengambilan keputusan. Konflik dalam pengambilan keputusan adalah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau prioritas antara individu atau kelompok dalam menentukan solusi. Di sini, konflik dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan tujuan, keterbatasan sumber daya, atau perbedaan nilai. Kemudian, adapun contoh dari konflik dalam pengambilan keputusan, yaitu contohnya ada konflik antara manajemen dan karyawan, yang dimana manajemen ingin menerapkan kebijakan kerja fleksibel untuk meningkatkan produktivitas. Namun, sebagian karyawan merasa perubahan ini akan memberatkan mereka karena kurangnya pedoman yang jelas, sehingga konflik muncul ketika keputusan harus diambil tanpa ada persetujuan yang penuh. Berikutnya, slide yang ini membahas mengenai penyebab dari konflik dalam pengambilan keputusan, yang dimana konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik dalam setiap organisasi amat bervariasi, tergantung dari sudut pandang individu menafsirkan dan memberikan tanggapan dalam lingkungan kerjanya. Dikarenakan konflik dalam porsi tertentu dapat berdampak positif pada organisasi, maka mesti dikelola dengan baik dengan mengetahui faktor dari penyebabnya. Kemudian dari slide ini membahas 4 penyebab dari konflik dalam pengambilan keputusan. Di sini yang pertama ada perbedaan tujuan dan prioritas. Maksudnya, setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, yang dimana ketika sumber daya seperti waktu, uang, atau tenaga terbatas, terjadi persaingan untuk memanfaatkannya. Kemudian ada kurangnya komunikasi yang efektif, yang dimana informasi yang tidak jelas atau miskomunikasi dapat menimbulkan salah pengertian. Kemudian yang terakhir ada perbedaan nilai atau budaya. Nilai personal atau budaya organisasi yang berbeda dapat menyebabkan benturan. Kemudian slide yang membahas mengenai jenis konflik dalam pengambilan keputusan. Di sini terbagi 2 jenis konflik dalam pengambilan keputusan, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional adalah perselisihan yang sehat yang dapat membantu memperbaiki kualitas keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan. Konflik fungsional dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi karena dapat membantu memperbaiki strategi, meningkatkan produktivitas kerja anggota organisasi, merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggotanya, dan menciptakan gagasan yang baru. Kemudian, konflik fungsional dapat terjadi ketika ada perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok yang menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan.
kedua ada konflik disfungsional, yang dimana konflik disfungsional adalah konflik yang dapat merusak hubungan dan menghambat kemajuan organisasi, sehingga terdampak negatif pada pengambilan keputusan. Konflik disfungsional dapat terjadi ketika orang-orang tidak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Konflik hanya memuaskan individu saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok. Konflik disebabkan oleh masalah emosional atau perilaku yang tidak terkait dengan masalah organisasi. Konflik melibatkan perilaku seperti agresi, permusuhan, atau kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Dan yang terakhir, konflik dapat dengan cepat menjadi panas atau bersifat pribadi. Kemudian, slide yang berikutnya yaitu membahas mengenai dampak konflik dalam pengambilan keputusan. Di sini, dampaknya terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dampak dari positif yaitu yang pertama ada mendorong kreativitas inovasi, yang kedua memperbaiki proses pengambilan keputusan melalui evaluasi yang lebih kritis. Kemudian dari sisi negatif yaitu yang pertama ada menghambat proses pengambilan keputusan, dan yang kedua ada menurunkan moral dan produktivitas tim. Dampak konflik tergantung pada cara konflik dikelola. Konflik positif bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik, sedangkan konflik negatif bisa merugikan. Kemudian, slide yang berikutnya membahas mengenai cara mengatasi konflik dalam pengambilan keputusan. Di sini, dalam sebuah organisasi, tentunya kita tak luput dari sebuah konflik. Hal ini dapat terjadi karena ada banyak individu yang ditempatkan untuk bekerja sama di dalam perusahaan. Oleh karena itu, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, dan sebagai pemimpin, kita harus bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Lantas, bagaimana cara mengatasi konflik-konflik tersebut? Di slide ini membahas 4 cara, yaitu yang pertama ada komunikasi terbuka, dengan cara memastikan semua pihak menyampaikan pandangan secara jelas dan mendengarkan pihak lain. Kemudian yang kedua ada fokus pada tujuan bersama, dengan cara mengarahkan diskusi ke solusi yang mendukung tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga ada mediasi oleh pihak ketiga, dengan cara melibatkan mediator untuk menyelesaikan konflik yang sulit. Kemudian yang keempat ada pengambilan keputusan partisipatif, dengan cara melibatkan semua pihak untuk menciptakan rasa memiliki atas keputusan yang diambil. Baik, slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, konflik dalam pengambilan keputusan adalah hal yang wajar dan sering tak terhindarkan, terutama ketika berbagai pihak memiliki perspektif, tujuan, atau kepentingan yang berbeda. Meskipun konflik dapat menghadirkan tantangan, pengelolaan konflik yang baik dapat mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas keputusan. Di sini, kunci untuk menghadapi konflik terletak pada komunikasi yang terbuka, fokus pada tujuan bersama, dan penerapan strategi penyelesaian yang efektif seperti mediasi atau pengambilan keputusan partisipatif dengan pendekatan yang tepat. Konflik tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama tim dan mencapai hasil yang lebih baik.